Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita akan mengadakan podcast Rasman Ramadan Asik bersama Haman. Bersama kita ada saya Haman dan ada kakak Ilham. Oke, jadi gimana nih kabarnya Mas Ilham hari ini? Alhamdulillah baik. Katanya lagi US ya? Iya betul. Gimana US-nya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Udah masuk hari kelima. Ada 2 hari lagi di hari Senin sama Selasa depan. Semoga diperlancar ya. Amin. Kali ini podcastnya mau bahas nih kan Kak Ilham nih bentar lagi mau lulus. Kira-kira ada nggak kenangan yang berbekas gitu selama di SMA? Menurut saya sih mungkin pas Tahfiz Camp. Soalnya di saat Tahfiz Camp itu kita kan makin sering ya sama teman dari pagi sampai pagi lagi. Iya. Gitu kita bisa makin dekat, makin solid sama teman-teman sih itu. Yang bikin kita makin klop lah. Oh, bisa malam kebersamaan. Iya betul. Tuh. Kalau boleh balik nih ke masa SMA lagi, ada nggak sih momen yang pengen banget diulang? Aduh, nggak ada lagi. Nggak ada nih. Nggak ada lagi. Kalau nggak yang pengen diulang sih nggak ada ya. Oh, kalau misal ada nggak sih tips menurut kamu yang berguna untuk teman-teman kelas 10, 11 yang mungkin lagi bingung atau stuck nih? Ada banget. Apa tuh? Jadi saran saya buat kelas 10 atau 11, apalagi buat terus kelas 10 nih, mending jangan keteteran nilai-nilai pelajaran sepele apapun lah itu nanti, soalnya baru nyadar nanti di kelas 12 pentingnya pelajaran-pelajaran kecil itu apa nanti kerasa. Ya itu sih. Berarti kalau Kak Ilham ini ngincer SNBP nggak kira-kira? Kalau dulu gue nggak dapet. Nggak dapet. SNBP. Tetap semangat Kak. Ya, amin. Boleh nggak kalau kasih saran gitu buat adik kelas yang baru masuk SMA, apa yang bakal kamu bilang? Kayak kesan-kesan gitu lah. Buat yang baru masuk SMA, ya mungkin kayak tadi sih ya. Pelajaran, walaupun PJO kan nih yang mungkin disepelein sama orang gitu ya. Itu nanti bakal berpengaruh banget di rapot akhir kelas 12. Bakal kepake banget. Buat mungkin eligible ya, bahasanya tuh. Nah itu sih. Terus kalau misal ada lomba-lomba gitu, kakak wajib ikut nggak? Setahu saya ya, saya walaupun belum pernah ikut lomba akademis, yang saya tahu emang lomba akademis itu emang nanti kepake banget buat apa ya, ibaratnya nilai plus lah di rapot. Nanti kampus apa masuklah di ijazah kita gitu. Gitu gak sih? Ya kayaknya gitu deh. Buat tambah-nambah kan? Ya. Tuh. Kan SMA ini transisi yang penuh tekanan nih, bentar lagi mau masuk kuliah. Hal apa nih biar Kakak Ilham nih nggak stres gitu ngadepin masa-masa transisi nih? Menurut saya sih itu kita harus enjoy waktu sama temen sih. Pasti kelas SMA ini jiwa-jiwa remaja kita pasti lagi membara banget kan. Nah, banyak lah yang lagi masa-masa puber mungkin, jadi kayak kita sensitif lah sama berbagai macam hal. Jadi kita butuh support system. Salah satunya ya teman kita. Kita butuh ya dorongan lebih buat semangat belajar. Jadi ya kita butuh punya hubungan baik sama teman. Menurut saya itu. Ada nggak sih tips biar kita bisa bagi waktu nih antara belajar sama tadi berkumpul sama teman gitu-gitu, biar nggak pelajaran nggak keteteran tapi ada juga teman gitu? Kalau dengan cara saya ya, saya justru nyari teman dulu. Oh gitu. Nanti kita misalnya udah punya banyak teman, ada nih kita teman-teman yang rajin belajar. Kita jadi kedorong juga buat belajar. Jadi kita bisa bagi waktunya lebih enak. Kita bisa belajar bareng lah segala macam. Gitu. Kan kakak waktu nih udah menginspirasi banyak di sekolah. Ya. Menurut kakak,
apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin muda untuk memotivasi teman-temannya? Udah? Jadi apa yang bisa dilakukan untuk memotivasi adik kelas kakak gitu lah? Motivasinya gimana? Untuk jadi OSIS. Iya. Motivasi buat adik kelas yang mau ikut OSIS, pokoknya jangan takut masuk OSIS. OSIS itu seru, walaupun ya banyak tekanan juga nanti. Oh, iya. Kalau ada acara pasti ada tekanan dari pembinanya. Cuman itu nanti kita belajar cara berorganisasi yang baik dan benar itulah. Pasti nanti dibimbing sama pembina kita. Terus juga kalau ikut OSIS tuh bisa ini kan ya, bisa jalur kuliah lewat OSIS bisa kan? Tuh ada beberapa kampus yang terima kayak gitu. Kakak pernah nggak sih ngerasa kayak nggak tahu gitu kemana setelah lulus SMA gitu? Kayak bimbang, bingung. Jujur, saya baru dapat arah saya tuh baru-baru ini. Soalnya sebenarnya nih passion saya nggak masuk sama apa yang orang tua saya inginkan gitu. Jadi saya sama orang tua saya tuh udah berdiskusi panjang lebar lah buat nyari yang cocok gimana caranya. Jadi sekarang alhamdulillah udah dapet. Emang kakak kan berarti kayak ada perdebatan gitu kan antara kakak sama orang tua kakak. Nah itu emang kakak maunya tuh mau jurusan mana gitu? Kalau saya pribadi ya, saya emang passion saya ke sepak bola. Sepak bola. Kalau orang tua kakak maunya kemana? Apa ya, akademis. Mungkin orang tua saya udah menganalisis jurusan-jurusan yang bagus dan nanti lapangan kerjanya luas gitu di 5-10 tahun ke depan. Ya bisa elektro, bisa ya banyak lah. Kan mungkin kakak nih ada perdebatan kecil nih antara kakak dan orang tua kakak. Nah itu gimana biar kita jadi nggak kelihatan ngelawan orang tua gitu, nggak ngebantah. Kita pertama berani aja ngomong ke orang tua apa yang kita pengen. Nanti di situ namanya orang tua pasti kan sayang. Iya, udah sayang, maksudnya peduli juga, pasti support juga. Udah berpengalaman juga lah sama yang namanya kuliah. Iya. Nanti mereka pasti tahu gimana cara ngatasinnya. Jadi kita bisa lah. Misalnya kita masih kurang setuju, bisa kita nego-nego lagi tipis-tipis gitulah. Kira-kira gitu. Oh gitu. Ada nggak sih kegiatan ekstrakurikuler atau hobi yang kakak ikuti waktu SMA nyata berpengaruh besar gitu bagi kehidupan kakak sekarang? Dulu sempat ikut Expo Futsal sih paling. Oh, Expo Futsal. Ya baru turnamen kecil-kecil lah. Cuman ya alhamdulillah kepake dari coach ekstrakurikuler futsalnya. Pelajaran terbesar kakak apa sih selama menjabat jadi kreatif di OSIS? Pelajaran terbesar? Ya. Namanya kita bisa mikir kalau nanti kita udah besar, pasti kita punya atasan yang namanya atasan. Iya. Atasan nggak selalu setuju sama apa yang kita buat. Itu. Walaupun kita mayoritas organisasi kita tuh udah mikir, wah ini udah oke nih. Cuman alasannya kalau nggak setuju ya nggak bisa. Jadi kita harus, ya itu pelajaran yang sejujurnya yang saya rasain tuh harus sabar aja. Harus terima aja. Harus tabah ya. Betul. Menerima masukan dari atasan. Betul. Tantangan terbesar kakak waktu jadi OSIS kreatif itu apa? Mungkin pas antara market day atau class meeting. Emang market day itu kenapa? Itu gimana ya? Kalau untuk bidang saya sendiri, kreatif tuh emang dia rumit banget, hektik lah. Pas lagi deket-deket event tuh bisa pas dirapatin pas dirapatin ini kita ditugasnya mungkin kelihatannya dikit, poster, banner, udah gitu kan.
nanti merembet kemana-mana. Nanti Aman bisa tanya deh ke teman kreatif Aman. Oh gitu. Pasti merembet kemana-mana. Itu aja. Sekarang kan kakak hampir lulus. Ada rencana yang ingin kakak capai nggak untuk menyelesaikan sekolah nih? Target ya? Target. Alhamdulillah saya udah keterima di salah satu univ swasta. Cuman saya nggak mau puas di situ. Saya tetap fokus belajar buat perguruan tinggi negeri. Ya itu aja sih. Nggak banyak gimana lagi, fokus belajar aja. Oh gitu kak. Kalau kenangan yang paling berkesan selama menjadi bagian dari OSIS yang akan selalu kamu ingat itu apa kak? Paling berkesan capeknya sih. Capeknya? Kadang sekarang tuh saya juga gabut deh di rumah, nggak ada kerjaan gitu. Oh gitu. Kadang kangen gitu loh. Kangen ya? Sibuknya gitu, nggak ada waktunya. Kadang kangen. Gak ada satu hal yang kamu ubah dalam perjalanan sebagai OSIS kreatif, apa itu? Maksudnya? Kayak sebagai kreatif nih waktu itu harusnya kakak pengen ini, tapi nggak boleh atau tertekan gitu. Mungkin bukan nggak boleh ya, mungkin nggak realistis aja. Nah iya. Yang saya pengen tuh sebenarnya kita bikin event eksternal. Kayak gimana? Jadi kita sekolah EMIS Jakarta ini kolaborasi sama sekolah lain, terus ngajak sekolah-sekolah lain buat, jadi itu lombanya bukan antar siswa EMIS gitu loh, kita antar sekolah gitu kan bisa lebih seru gitu, lebih meriah lah. Kalau nasihat kakak untuk teman-teman yang lagi pengen nyalonin jadi OSISnya apa nih? Udah gas aja, harus berani aja pokoknya. Harus berani. Tapi harus sesuai sama bidang yang diinginkan ya. Jangan terpaksa gitu, ntar susah deh pokoknya. Gas aja udah. Oke kak, terakhir nih buat guru-guru kita, mungkin kakak mau nyampaikan kesan-kesan atau minta maaf sebagai murid. Oke. Buat semua ustadz ustazah yang udah ngajar saya dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Terima kasih udah ngajarin saya banyak banget hal. Dan saya juga minta maaf kalau kesannya saya sering tidur saja, Ustadz. Maafin saya. Tapi saya sadar itu salah dan nggak baik sebenarnya. Cuman ya wajar manusia saja, Ustadz. Oke deh, terima kasih ya kak udah mau datang. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan buat yang nonton dan Kak Ilham. Jangan lupa saksikan episode Rasman Ramadan Asik bersama Haman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.